Sejak sore kemarin terdengar gema takbir, tahmid, tahlil menyambut datangnya hari raya Idul Adha yang mubarak. Walhamdulillah kita semua dapat berjumpa kembali dengan momentum hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain daripada ungkapan rasa syukur dengan kalimat tahmid, perlu juga kita memohon kepada Allah agar segala ibadah yang kita lakukan semakin mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita masing-masing dari sifat bakhil atau sifat pelit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hal ini karena ibadah kurban adalah ibadah yang sifatnya ritualitas individu. Disunahkannya berbagi daging kurban sejatinya bukanlah bertujuan untuk meratakan ekonomi, karena memang logikanya tak akan pernah ada kesetaraan status ekonomi hanya dengan berbagi daging. Tapi ibadah kurban ini lebih menekankan kepada aspek kepedulian serta kepekaan sosial yang memperkuat ukhuwah antar ummah. Saking pentingnya ibadah ini sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan kepada yang pelit, kepada orang-orang yang bakhil, agar sekalian saja tidak ditemani. Indikasinya ada dalam hadis Rasulullah yang bunyinya, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelebihan harta tapi tidak menyembelih kurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim yang disahihkan oleh beberapa ulama. Para hadirin, hal ini karena pada prinsipnya saat hari raya Idul Fitr ataupun Idul Adha, seluruh umat Islam harus senang. Tidak boleh ada yang sedih, bahkan puasa pun diharamkan. Maka dalam hal ini Rasulullah menekankan kepada kita untuk senantiasa berbagi dalam momentum ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, ibadah kurban sebagai puasa, ibadah kurban sebagaimana puasa, sebagaimana zakat, sebagaimana sholat dan amal soleh lainnya, ini bertujuan untuk membentuk jiwa takwa kepada diri manusia, yang tujuannya dari takwa itu agar manusia meraih kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ritual ini dispesialkan dalam setiap tahunnya karena juga menjadi manifestasi dari iman dan takwa, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Para hadirin, keimanan ini bukanlah semata-mata hanya ucapan yang keluar dari bibir belaka, bukan hanya klaim saja, tetapi keimanan yang sebenar-benarnya adalah merupakan suatu keyakinan yang memenuhi seluruh isi hati nurani, dan dari situ akan muncul bekas-bekas atau kesan-kesan sebagaimana semerbaknya bau harum yang disemarakan oleh setangkai bunga mawar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Id rahimakumullah. Kurban dan ibadah sedekah memiliki banyak keutamaan, terlebih jika sedekah itu dikeluarkan di waktu, tempat, dan keadaan yang utama, seperti mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan untuk fakir miskin yang lemah tak berdaya, yang tak punya usaha, dari 10 hari bulan Dzulhijjah juga, dan hari tasyrik, dan saat urusan yang penting seperti untuk orang yang sakit dan lain-lainnya. Ini bisa menjadi wasilah daripada munajat-munajat kita semua. Demikian dalam Tuhfatul Muhtad li Syarhil Minhaj yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa dari sedekah itu akan muncul ribuan-ribuan kebaikan, yang mana kebaikan itu tidak selalu diukur dengan rekening yang masuk, yang uang yang masuk dalam rekening kita.
Maka dengan begitu keimanan seorang akan semakin tinggi, akan semakin semerbak mewangi dengan bekas-bekas dan kesan-kesan yang ditorehkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Id rahimakumullah. Kemudian ketika berbicara tentang prinsip kepedulian sosial, sebagaimana kita sebutkan di awal, bahwa ibadah kurban ini juga menguji kita yang punya kelebihan harta untuk benar-benar bisa berlapang dada membantu sesama muslim. Diakui atau tidak, persatuan kita saat ini sedang diuji. Fitnah bertebaran, berita tanpa data mudah tersebar, dan emosi mudah tersulut. Maka mari merenung sejenak di momentum yang menuntut kita untuk berbahagia bersama ini, untuk bisa sekiranya kita memaafkan dan saling meminta maaf atas khilaf dalam berinteraksi sosial, baik dengan tetangga, saudara, teman, baik itu di dunia nyata ataupun di sosial media. Kurban setidaknya mengedukasi kita untuk peka terhadap kesusahan, kesedihan, dan derita sesama muslim. Kita tak sadar, saking sibuknya kita saling menghujat dalam isu politik kemarin, saking padatnya jawal kita untuk memfitnah orang yang tidak kita suka, saking derasnya isu-isu gaya hidup yang tidak ada habisnya, saking enaknya kita dengan debat awal Ramadan dan Dzulhijjah antara ikut Muhammadiyah atau pemerintah, kita tak sadar bahwa ada saudara-saudara kita yang telah memulai puasanya sejak tahun lalu dan sampai detik ini mereka kesusahan untuk menikmati sesuap makanan. Mereka adalah saudara-saudara kita di Palestina sana yang sampai detik ini sudah lupa rasanya meminum manisnya teh hangat bersama keluarga. Bagaimana bisa meminum teh hangat jika untuk panen saja tanah mereka sudah direnggut penjajah? Bagaimana bisa bersama keluarga jika semuanya sudah tiada lantaran menjadi korban keganasan rudal yang membuat binasa? Mereka adalah saudara-saudara kita di Palestina sana yang tak bisa menikmati nikmatnya sholat di masjid dan antri mendapatkan daging kurban. Bagaimana bisa sholat di masjid berjamaah jika masjid-masjid yang kokoh itu telah hancur lebur menyatu dengan tanah? Bagaimana bisa antri mengambil daging jika antri untuk mendapatkan bantuan saja mereka dihantui ketakutan akan dihujani peluru panas oleh Israel? Percayalah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, sikap kita untuk derita saudara-saudara kita di Palestina sana ini kelak akan turut dipertanggungjawabkan di akhirat. Apakah Anda berada di golongan yang membantu atau setidaknya mendoakan? Ataukah Anda berada di golongan yang nyinyir, acuh tak acuh dan tak peduli dengan penderitaan mereka? Ingat sekali lagi bahwa semua sikap kita kelak akan melalui proses interogasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang Allah muliakan, akhir kata, pelajaran kepedulian dari ibadah kurban perlu kita hadirkan dalam keseharian kita dengan tujuan meneguhkan ukhuwah Islamiyah, menyingkirkan jiwa egoistis, dan saling menjaga diri dan peduli antar sesama muslim. Prinsipnya, jika di tahun ini tak mampu menyembelih hewan kurban, maka janganlah menyembelih hak orang lain dengan kezaliman. Jika di tahun ini tak mampu berkumpul dengan orang banyak, maka jangan pula menjadi penyebab tercurai berainya umat. Jika di tahun ini kita belum bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, setidaknya jangan berhenti silaturahmi untuk mempererat ukhuwah. Jika tahun ini belum sempat wukuf di Arafah, maka setidaknya jangan pernah berhenti munajat di atas sajadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa, semoga Allah menghindarkan negara kita secara khusus dan seluruh negeri umat Islam secara umum dari segala bala, musibah, wabah, melambungnya harga, kemungkaran, keburukan, kekejian, berbagai kesulitan dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.